Bab 2411. Cahaya abadi Yin Yang. Beraninya kau menekan pengikutku. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Raja ras iblis menatap King Feng, niat membunuh terpancar dari matanya. Raja mutasi di samping berkata, Raja ras iblis, pelan-pelan. Raja mutasi perempuanku juga telah ditekan ke neraka olehnya. Aku ingin membunuhnya juga. Tiba-tiba, King Feng menjadi musuh kedua belah pihak, dan keduanya memiliki kekuatan super yang hebat. Namun, King Feng tidak peduli sama sekali. Tepat saat semua orang menghunus pedang mereka, terdengar tawa liar dari arah utara, dan mereka melihat mayat hidup berjalan memimpin 12 mayat abadi di belakangnya, dan semua orang memanjat ke puncak gunung. Mayat berjalan itu tertawa dingin dan jahat, lalu berkata, hahaha, melelahkan sekali. Akhirnya aku berhasil naik ke puncak gunung primitif. Kebetulan saja ada buah roh kekacauan di hadapanku. Tuhan benar-benar menolongku. Mayat berjalan itu mungkin sangat kuat, dan telah mencapai puncak keabadian mayat. Begitu ia muncul, ia mengejutkan Raja Ras Iblis dan Raja Mutasi, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Keduanya bahkan tidak peduli lagi pada King Feng, karena mereka semua menatap mayat berjalan itu. Mata mayat hidup itu berputar dan melintas melewati tubuh-tubuh milik Raja Ras Iblis dan yang lainnya. Ia langsung meramalkan situasi. Mayat berjalan itu melambaikan tangannya dan terkikik, jangan ganggu aku, kalian terus saja bertengkar. Aku hanya akan duduk di sini dan tidak akan ikut campur dalam masalah kalian. Meskipun mayat hidup itu mengatakan hal ini, Raja Ras Iblis dan Raja Mutasi juga sangat menyadarinya, karena mereka merasakan energi mematikan yang pekat pada tubuh mayat hidup itu. Semburan energi mematikan itu mengejutkan mereka semua, karena ini adalah kekuatan yang luar biasa. Raja Ras Iblis memandang Raja Mutasi sekali, dan berkata, aku akan menguji kekuatan manusia ini dulu, dan kau akan mengawasi mayat hidup itu. Mereka semua dari alam suci, dan jenisnya berbeda dari kita, jadi berhati-hatilah agar mereka tidak mencuri buah roh kekacauan. Raja Mutasi mengangguk, meskipun ia dan Raja Ras Iblis memiliki ide masing-masing, tetapi mereka kini berada di pihak yang sama, karena mereka sangat membenci para pembudidaya diri Saint Realm Universal. Ia menganggap mereka semua semut kotor yang bisa dibunuh sembarangan. Raja Ras Iblis mengaktifkan saripati vital iblis di dalam dirinya, sebagai energi iblis padat yang dilepaskan dari atas kepalanya. Energi jahat yang mendidih itu melingkupi seluruh langit, dan berputar mengelilingi gunung primitif tanpa henti, garis demi garis retak di ruang tersebut. Wus, wus. Dua sinar cahaya jahat keluar dari mata Raja Ras Iblis. Semua yang melewati cahaya iblis itu hancur, dan tidak ada yang dapat menghalanginya, seolah-olah ingin menghancurkan tubuh dan jiwa King Feng sepenuhnya. King Feng berdiri di sana dengan ekspresi tenang dan tidak bergerak sama sekali. Ia akhirnya mengaktifkan mantra abadi Yin Yang dan energi era kemasan internalnya, hingga cahaya iblis hampir mencapainya, dan dua sinar cahaya hitam putih melesat keluar dari kedua matanya. Ini adalah cahaya abadi Yin Yang yang pernah dipelajari King Feng dari versi peningkatan cahaya suci Yin Yang, dan kekuatannya jauh lebih kuat. Saat cahaya abadi Yin Yang muncul, ia mengandung energi Yin putih dan energi yang hitam, yang merupakan energi matahari dan energi bulan. Dua semburan gas membentuk dua cahaya Yin Yang, yang saling bertautan dan membentuk diagram 8 yang berbenturan dengan cahaya hitam jahat di seberangnya. Dengan suara, gemuruh, yang keras, dan di bawah sorot mata kaget semua orang di dekatnya, cahaya iblis milik Raja Ras Iblis langsung hancur, dan lenyap tanpa jejak, seakan-akan hendak dihancurkan sepenuhnya oleh cahaya abadi hitam putih. Pada adegan ini, semua orang nampaknya tidak mempercayainya, karena beberapa saat yang lalu, mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan Raja Ras Iblis, tetapi siapa yang tahu energi jahat yang dia keluarkan dapat dengan mudah dibubarkan oleh King Feng. Tentu saja, kekuatan King Feng lebih kuat. Wajah Raja Ras Iblis dipenuhi dengan keterkejutan dan berdiri dari tanah dengan suara, swoosh, karena dia tidak peduli lagi dengan citranya. Raja Ras Iblis berkata dengan kaget, cahaya abadi Yin Yang, bagaimana mungkin? Bagaimana kau mempelajari cahaya suci ini yang terbentuk dengan kekuatan matahari dan bulan? King Feng tersenyum tipis, lalu berkata tanpa rasa khawatir, apa kau pikir kau akan tak terkalahkan setelah mempelajari cahaya iblis? Ada banyak orang yang lebih kuat darimu di alam semesta, setidaknya aku lebih kuat darimu. Petik 2. Raja Ras Iblis tertawa dingin, lalu berkata, oke, kaulah yang pertama kali memadamkan cahaya iblisku, tapi kau telah melemahkanku. Aku baru menggunakan 3% seranganku, tapi sekarang aku akan menggunakan kekuatan penuhku, dan menunjukkan kepadamu bahwa kau tak bisa main-main dengan ras iblis kami. Wus! Raja Ras Iblis menggerakkan niatnya dan mengeluarkan sebilah pedang iblis dari cincin interspatialnya. Pedang jahat ini panjangnya 3 meter, dan lebarnya 4 jari, karena banyak sekali cetakan jahat yang terpahat di permukaannya.
Jejak-jejak jahat ini mengandung hukum jahat yang melepaskan putaran suara. Tepat saat ia muncul, seolah-olah dewa jahat kuno tengah mengaum. Wajah tikus pemburu harta karun berubah di sampingnya, dan ia berkata, "Tuan, Anda harus berhati-hati." Itu adalah pedang 9 iblis, pedang itu sangat terkenal di era universal kuno. Raja Abadi 9 Iblis membuatnya, dan pedang itu dibentuk dengan jiwa dan tulang 9 Iblis Abadi Agung. Raja Abadi 9 Iblis menguasai alam semesta dan selalu menjadi kekuatan yang sangat terkenal di era kuno dan kehancuran. Ia pernah mengguncang seluruh dunia iblis dan memimpin semua orang di dunia iblis untuk menyerang alam suci universal, membunuh dan melukai banyak orang di alam suci universal. Banyak kekuatan telah mati di bawah pedang 9 iblis ini. Tikus pemburu harta karun secara pribadi menyaksikan kekuatan pedang jahat ini di era kehancuran, dan pedang itu benar-benar mengguncang 9 langit dan 10 bumi, sebab pedang itu pernah membunuh bahkan kekuatan Raja Abadi. Dulu, ketika Raja Abadi 9 Iblis membuat pedang 9 Iblis ini, ia membutuhkan usaha yang cukup besar. Ia telah membunuh 9 dewa iblis yang kuat dalam satu serangan, dan mencabut semua tulang mereka, lalu ia menggunakan baja iblis berusia jutaan tahun dan cairan iblis berusia jutaan tahun untuk menekan lapisan demi lapisan dengan cara dibenturkan, dan akhirnya ia berhasil membuat pedang 9 Iblis ini. Karena Raja Ras Iblis dapat mengeluarkan 9 pedang iblis, itu artinya dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Raja Abadi 9 Iblis. King Feng sedikit mengernyit, dan dia telah merasakan aliran kekuatan mengerikan dari permukaan pedang iblis 9, dan energi yang dilepaskannya menusuk tubuhnya dengan rasa sakit. King Feng tahu bahwa ini adalah perangkat iblis yang kuat, perangkat ini masih sangat terkenal bahkan di tingkat perangkat iblis. King Feng tidak ragu sedikit pun, saat dia buru-buru mengeluarkan pedang abadi guntur dari cincin interspatialnya, karena dia tahu hanya pedang abadi guntur yang bisa mengalahkan 9 pedang iblis di depannya. Tepat saat pedang abadi guntur muncul, ia melepaskan cahaya 9 warna. Cahaya 9 warna itu memiliki guntur yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu di dalamnya, dan melepaskan suara, percikan, yang keras, dan meledakkan seluruh kehampaan di dekatnya. Guntur 9 warna dari pedang abadi guntur berbenturan dengan energi iblis 9 pedang iblis yang mendidih, dan suara gemuruh yang menggelegar terdengar. Suara gemuruh itu langsung membanjiri ruang ini. Kedua gelombang kekuatan itu saling berbenturan tanpa henti seakan-akan mereka adalah musuh, karena mereka ingin membunuh satu sama lain. Wajah Raja Iblis sedikit berubah, dan dia berkata, "Pedang abadi guntur adalah pedang dengan kekuatan langka, dewa guntur dari era kehancuran, bagaimana kau bisa memilikinya? Mungkinkah kau telah memperoleh warisannya?" Bab 2412. Pedang abadi melawan pedang iblis. Di hadapan Raja Iblis yang terkejut, King Feng berkata, "Lumayan, ini pedang abadi guntur, pedang milik dewa guntur sejuta tahun yang lalu. Karena aku sudah mendapatkan warisan dewa guntur, tentu saja aku juga mempelajari teknik pedangnya. Aku ingin melihat hari ini, apakah pedang abadi gunturku lebih kuat, atau apakah 9 pedang iblismu lebih kuat." Iblis bangau putih abadi dan raja bermutasi di samping semuanya menatap ke arah King Feng dengan sedikit kejutan di mata mereka. Pada awalnya, mereka sama sekali tidak peduli pada King Feng, karena mereka mengira manusia yang berkultivasi sendiri hanya akan cukup beruntung untuk mencapai puncak gunung primitif. Namun, kini tampaknya bukan itu masalahnya. Manusia ini tampaknya telah mencapai puncak gunung primitif dengan kemampuannya sendiri. Terutama pedang abadi guntur di tangan King Feng membuat tanda-tanda kejutan muncul di wajah iblis bangau putih abadi dan raja bermutasi. Mereka mungkin bukan dari alam suci universal, tetapi mereka juga pernah mendengar rumor tentang era alam semesta yang liar dan kuno. Dewa petir pernah menyapu seluruh alam manusia universal, alam iblis, dan alam iblis, lalu akhirnya dewa iblis caotik muncul. Ia membunuh dewa petir, jika tidak, tak seorang pun akan mampu mengimbangi kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa pedang abadi guntur dan pedang 9 iblis merupakan musuh alami, karena keduanya bertarung sampai mati di era kehancuran, dan kini di era kuno, kebencian mereka berubah menjadi pembalasan dendam selama berabad-abad. Angin sepoi-sepoi yang kencang dan deras, pedang abadi guntur di tangannya, bergetar dengan jelas. Perasaan itu dipenuhi kegembiraan, kebencian, keengganan, dan sebagainya. Pedang itu dipenuhi berbagai macam emosi, seakan ingin membelah pedang 9 iblis menjadi dua. Tentu saja, 9 pedang iblis di tangan Raja Ras Iblis juga bergetar tanpa henti, seolah menyadari musuh terbesarnya, dan ingin membunuh lawannya. Raja Mutasi memandang Dewa Iblis bangau putih di sampingnya sekali, dan berkata, "Katakan, menurutmu siapa yang akan menang dalam pertempuran antara King Feng dan Raja Iblis?" Mata indah Dewa Iblis bangau putih tertuju pada tubuh King Feng sejenak, lalu dia menatap Raja Ras Iblis sekali, dan setelah berpikir sejenak, dia tampaknya mendapat sebuah ide. Iblis bangau putih abadi tersenyum memikat, lalu berkata pelan, "Kurasa manusia King Feng itu mungkin menang pada akhirnya."
Meskipun dia berasal dari alam suci universal, dan aku tidak mengenalnya, tubuh lawannya melepaskan gelombang energi misterius, yang membuatku takut. Raja Mutasi menggelengkan kepalanya dan berkata, Iblis Bangau Putih Abadi, aku berpikir sebaliknya. Meskipun manusia ini, King Feng, dari alam suci universal memiliki pedang abadi guntur, jangan lupa, pedang 9 iblis di tangan Raja Ras Iblis jauh lebih kuat. Pedang itu bisa mengguncang seluruh alam iblis di era kehancuran, dan lebih dari itu, pedang itu bisa menghancurkan kekuatan tak terhitung dari seluruh alam suci semesta menjadi sungai darah. Mayat berjalan di arah lain melengkungkan bibirnya, dan menatap Raja Mutasi dengan jijik saat mendengar kata-kata Raja Mutasi. Di mata para mayat hidup, King Feng adalah iblis nomor 1 di alam semesta, dan sudah pasti tak terkalahkan. Meskipun mayat hidup itu telah mengikuti King Feng sepanjang jalan, dan ingin mencuri Chaos Spirit Herb, tetapi dia jelas tahu betapa kuatnya King Feng. King Feng pernah membunuh banyak sekali orang suci wanita, makhluk tua, dan monster tua di alam suci universal, dan bahkan 3 murid yang abadi di kehidupan sebelumnya, yang telah berlatih hingga mencapai puncak binatang abadi telah dibunuh oleh King Feng. Hanya mayat hidup yang tidak takut pada King Feng, karena ia mempunyai cahaya kuno di tangannya. Cahaya kuno ini memiliki latar belakang yang hebat, dan merupakan harta langka dari era kehancuran, jadi dia tidak takut sama sekali pada King Feng. Jika dia tidak memiliki cahaya kuno, maka mayat hidup itu pasti sudah melarikan diri. Raja Ras Iblis mengayunkan 9 pedang iblis di tangannya, dan satu ayunan melepaskan energi iblis mendidih yang langsung merobek langit dan tanah. Meskipun ini adalah ruang yang kacau, dia tidak bisa memblokir serangan 9 pedang iblis. Lagi pula, ini adalah pedang yang pernah digunakan Raja Iblis Abadi, dan tentu saja memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan hukum. King Feng tidak menunjukkan kelemahannya sama sekali. Saat dia berteriak keras, satu pedang menghancurkan planet. Petik 2. Pedang abadi guntur di tangan King Feng menyapu dan menembakkan cahaya pedang 9 warna. Cahaya pedang 9 warna itu memiliki sejumlah besar guntur yang terjalin di dalamnya, saat berbenturan dengan energi pedang lawan, dan suara, benturan, yang keras terdengar, seolah-olah akan menghancurkan kehampaan universal. Wus, wus. Tubuh King Feng dan Raja Ras Iblis juga dengan cepat saling mendekat, karena keduanya menggunakan teknik melaju kencang, dan kedua senjata itu langsung bersentuhan. Pedang petir itu langsung menghantam pedang 9 iblis dengan kuat, dan terdengar suara, ding-dong, yang nyaring. Ketuk, ketuk. Setelah 2 putaran suara keras, tubuh King Feng dan Raja Ras Iblis semuanya melangkah mundur 1 kali. King Feng mengangkat alisnya, sambil berpikir dalam hati, pantas saja dia Raja Ras Iblis dari alam iblis, kekuatannya sungguh dahsyat. Dia bahkan bisa mendorongku sekali. Wajah Raja Iblis juga dipenuhi keterkejutan. Dia tahu cara memanggil dunia iblis, dan tak terkalahkan, dan selain Raja Abadi 9 Iblis, dia adalah kekuatan iblis terkuat. Raja Ras Iblis tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan kekuatan manusia di pinggiran alam semesta, dan tampaknya tidak terlalu mudah, tetapi mampu melawannya. Wajah Dewa Bangau Putih dan Raja Bermutasi semuanya dipenuhi keterkejutan, dan terutama ekspresi Raja Bermutasi tampak sangat kesal. Sang Raja yang bermutasi hanya berpikir bahwa King Feng pasti akan kalah, antara taruhannya dengan Dewa Iblis Bangau Putih beberapa waktu yang lalu, tetapi siapa yang tahu bahwa keduanya seri, yang berarti prediksinya tidak begitu bagus. Iblis Bangau Putih Abadi memandang Raja Mutasi dengan ringan, lalu berkata, kau harus mengerti bahwa ada orang lain di dunia ini yang lebih kuat darimu. Beberapa Raja Abadi telah muncul di era liar dan kuno, mengguncang seluruh alam semesta. Jangan perlakukan mereka sebagai santapan era universal yang kacau, dan mereka yang bisa dengan mudah dibantai. Sang Raja yang bermutasi mendengus dingin, seraya berbalik, dan mengabaikan Iblis Bangau Putih Abadi. Baik King Feng maupun Raja Ras Iblis berpura-pura tidak mendengar pembicaraan satu sama lain. Mereka hanya memandang lawannya, dan ingin membunuh lawannya, karena di antara mereka terdapat kebencian yang tidak dapat dielakkan, baik kebencian yang terdahulu maupun kebencian yang sekarang. Terakhir kali King Feng memasuki ruang surrealis Ruyan Liu, dia juga telah membunuh beberapa kekuatan alam iblis, tetapi konflik dengan alam iblis telah membuat keduanya terjebak dalam kebencian yang tak dapat diubah lagi. 9 iblis menyerang langit dan bumi, teriak Raja Iblis dengan keras, sambil tiba-tiba mengayunkan pedang 9 iblis di tangannya, dan seberkas lengkungan melesat di udara, melepaskan jurus pedang yang dahsyat. Ini adalah teknik pedang mengerikan yang pernah membunuh banyak sekali makhluk abadi di era kehancuran alam semesta. Tepat saat 9 serangan iblis langit dan tanah muncul, 9 pedang iblis melepaskan energi bilah pedang yang mendidih. Terlihat jejak tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di dalam energi bilah pedang, dan itu semua adalah ilusi yang tersisa dari mayat-mayat kekuatan era Desolation. Pedang kedua menghancurkan langit dan bumi, King Feng harus berhati-hati, jadi dia langsung melepaskan pedang kedua, pedang abadi guntur.
Saat pedang itu dilepaskan, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelap, dan semua energi kekacauan di sekitarnya menyebar kemana-mana, batu-batu dan abu beterbangan memenuhi ruangan, dan tidak seorang pun dapat melihat apapun. Bab 2413. Pedang Gempa Guntur. King Feng dan Raja Ras Iblis bertarung dengan sangat ganas. Pertarungan keduanya mengacaukan waktu dan ruang, serta menghancurkan angkasa. Energi liar itu meledakkan 9 langit, 10 bumi, dan 8 alam semesta, saat menyebar kemana-mana. Mereka yang bercocok tanam sendiri di dekatnya semuanya mundur selangkah. Bahkan wajah iblis bangau putih abadi, raja bermutasi, dan mayat hidup pun menjadi tegang. Mereka merasakan gelombang ancaman dari tubuh Raja Ras Iblis dan King Feng, dan bahkan jika mereka bertarung melawan King Feng, mereka mungkin tetap tidak akan menang. Lagi pula, King Feng memegang pedang abadi petir di tangannya. Kekuatan pedang abadi guntur sungguh luar biasa, melepaskan guntur 9 warna dan memercikkannya dengan keras. Seluruh puncak gunung primitif berguncang tanpa henti, mengguncang seluruh kehampaan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh King Feng saat ini, dia sudah menjadi makhluk abadi tingkat menengah, dan dapat mengeluarkan kekuatan pedang abadi guntur secara maksimal. Raja Ras Iblis sangat marah, ia terus-menerus mengaktifkan kekuatan iblis internalnya, dan mentransfernya ke dalam 9 pedang iblisnya. Ia terus-menerus melepaskannya, dan dengan liar menyerbu ke arah King Feng di depannya. Dia mengaktifkan teknik pedang tak terkalahkan, dan setiap kali pedang ditebas, akan terbentuk cahaya pedang yang besar. Cahaya pedang itu menghancurkan seluruh ruang, dan retakan besar muncul di kehampaan universal, merobek ribuan mil di langit dan tanah. Akan tetapi, 9 pedang iblis masih tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pedang abadi guntur milik King Feng. 9 pedang iblis, 9 dan 9 menyatu menjadi satu, teriak Raja Ras Iblis dengan keras, saat ia tiba-tiba menebas 9 kali berturut-turut di kehampaan dengan 9 pedang iblisnya, membentuk 9 bayangan pedang yang memancarkan 9 cahaya pedang yang kuat. Bayangan itu berkumpul menuju King Feng dari segala penjuru. Dengan mata telanjang, tubuh King Feng telah sepenuhnya diliputi cahaya pedang, seolah-olah ia adalah perahu kecil yang berenang di laut. Ia tertiup angin dan dapat hancur berkeping-keping kapan saja oleh cahaya pedang. Raja Mutasi di samping tertawa dan berkata, Raja Ras Iblis telah menggunakan teknik pedang terlarang 9 pedang iblis, yang sangat kuat. Banyak makhluk abadi telah mati di bawah serangan ini di era kehancuran alam semesta. Tak diragukan lagi, nasib buruk akan menimpa King Feng. Iblis abadi bangau putih menggelengkan kepalanya yang indah, dan berkata, Raja Mutasi, kau terlalu melebih-lebihkan pedang 9 iblis. Jangan lupa bahwa King Feng memegang pedang abadi guntur di tangannya, dan Dewa Guntur bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu. Teknik pedang guntur yang ia ciptakan telah menguasai alam semesta dan telah menghajar seluruh alam semesta hingga tak bernyawa. Raja Mutasi mendengus dingin, dan sangat kesal dengan apa yang dikatakan Dewa Iblis Bangau Putih. Ia merasa wanita licik ini terus-menerus menentangnya, dan tak henti-hentinya memuji-muji King Feng. Pikiran-pikiran licik berkecamuk di hati Raja Mutasi. Ia diam-diam bersumpah bahwa jika Iblis Bangau Putih abadi terluka parah, maka ia harus menangkap wanita ini, dan menghukumnya dengan brutal. King Feng menatap cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dan tidak takut sama sekali. Dia langsung melepaskan pedang ketiga dari teknik pedang petir, 3 pedang tebasan abadi. Begitu King Feng melepaskan pedang ketiga, seluruh langit dan tanah tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah telah dibuang begitu saja. Pedang itu melesat keluar, dan terlahir saat melesat melewati langit, dan segera menebas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya, saat berbenturan dengan 9 bayangan dari 9 pedang iblis. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara keras yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan tanah, saat satu demi satu lubang hitam muncul di udara. Pertarungan antara King Feng dan Raja Ras Iblis telah membuka kekosongan universal. Meskipun ini adalah area kacau di tepian alam semesta, karena energi kacau memenuhi ruang di sekitarnya, mereka berdua menggunakan perangkat abadi dan iblis yang kuat. Perangkat itu merobek celah di tengah kekacauan, dan mendorong keluar kepingan-kepingan ruang hitam pekat dari dalamnya. Semakin sering King Feng menyerang, semakin tenang dia jadinya. Semakin Raja Ras Iblis bertarung, semakin marah dia. Raja Ras Iblis menyadari bahwa 9 pedang iblis di tangannya tidak dapat mengalahkan pedang abadi guntur, karena kedua rivalnya memiliki kekuatan yang serupa. Perlu diketahui bahwa kekuatan Raja Ras Iblis 2 tingkat lebih tinggi daripada King Feng, dan 9 pedang iblis seharusnya mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Jika King Feng bertarung dengan seseorang yang berada di tingkat yang sama dengannya, maka Raja Ras Iblis pasti sudah kalah. Pertarungan antara Raja Ras Iblis dan King Feng sangat sengit. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak setinggi musuhnya, ia telah sepenuhnya menguasai pedang abadi guntur. Selain itu, King Feng punya firasat bahwa pedang abadi guntur ini memiliki lebih dari 3 pedang. Ia masih ingin menciptakan pedang keempat. Selama pertempuran,
King Feng paling suka mempelajari berbagai hal, dan berlatih dalam pertarungan. Tanpa henti, ia terus-menerus memeriksa 9 pedang iblis milik Raja Ras Iblis dan sudah melihat dengan jelas jejak dan rute serangan lawan. Sekarang, King Feng ingin menggabungkan teknik 9 pedang iblis lawannya ke dalam teknik pedang abadi gunturnya. Dua teknik digabungkan menjadi satu, dan kemudian ia akan dapat menciptakan teknik pedangnya sendiri. Jika satu teknik bekerja dengan cara ini, maka 10.000 teknik juga akan bekerja dengan cara yang sama. Karena semua hal saling berhubungan. Pikiran King Feng cepat aktif, dan mengingat kembali ketiga teknik pedang guntur abadi, lalu mulai menciptakan pedang keempat. Pedang keempat ini agak mirip dengan teknik yang pernah dilatihnya sebelumnya, dan teknik ini disebut Earthquake Chen. Sederhananya, ini melepaskan teknik dan serangannya seperti gelombang gempa bumi, dan kemampuan serangannya dapat ditingkatkan 2 kali lipat. Pedang abadi guntur milik King Feng berayun-ayun tanpa henti, dan setiap lambaiannya sangat teratur. Pedang abadi guntur menari-nari mengikuti simpul-simpul spasial tanpa henti, berbenturan keras dengan simpul-simpul spasial tersebut. Setelah mencapai simpul spasial ketiga, ia kemudian mencapai simpul spasial kelima, simpul spasial ketujuh, dan simpul spasial ke-9, dan semuanya bernomor 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Pedang abadi guntur milik King Feng menari tanpa henti, dan setiap tarian memiliki kekuatan aneh, kekosongan di depannya bergetar. Setelah getaran itu, cahaya pedang 9 warna juga bergetar. Itu bukan kemajuan paralel, melainkan getaran. Getaran itu bagaikan ombak di lautan, dan juga bagaikan pemandangan setelah longsor. Getaran itu mengalir dengan cepat, seolah mengandung lapisan demi lapisan keteraturan. Cipratan, cipratan, cipratan. Kehampaan di sekelilingnya langsung bergetar berkeping-keping oleh turbulensi ini, dan lenyap dalam ruang di sekitarnya. King Feng bertarung dengan Raja Ras Iblis, sembari mempelajari teknik pedang gempa bumi miliknya sendiri. Secara bertahap, dia telah mempelajari pedang keempat dengan lebih baik dan lebih baik. Pedang keempat ini sepenuhnya diciptakan olehnya. Diam-diam ia memikirkannya dalam hati, apa sebutan untuk teknik pedang ini? King Feng diam-diam berpikir, mari kita sebut ini, pedang gempa petir. Dia melihat 9 pedang iblis milik Raja Ras Iblis menebasnya sekali lagi, saat King Feng mengayunkan pedang abadi gunturnya, dan melepaskan pedang gempa guntur. Pedang gempa petir bergetar tak henti-hentinya di dalam kehampaan, sambil terus menunjuk 5 kali, dan menunjuk ke 5 posisi berbeda. Disertai suara, bang, yang keras, suara renyah terdengar di atas 9 pedang iblis, dan 5 bekas pedang yang jelas muncul di atasnya. Tubuh Raja Ras Iblis melangkah mundur 5 langkah, dan tangan kanannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Dia sama sekali tidak dapat menahan energi pedang gempa petir milik King Feng. Bab 2414. Tujuan lain. Raja Ras Iblis menundukkan kepalanya, dan melihat beberapa bekas pedang muncul di 9 pedang iblisnya. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dan kilatan keterkejutan tampak di matanya. Raja Ras Iblis tahu bahwa 9 pedang iblisnya terbuat dari tulang-tulang Dewa Iblis, dan sangat kuat, bahkan pedang Dewa Petir pun tak dapat menghancurkannya. Namun sekarang, pedang abadi guntur meninggalkan bekas di permukaan pedang 9 iblis, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Raja Ras Iblis menatap King Feng di depannya, dan berkata dengan ekspresi terkejut, teknik pedang macam apa ini? Kenapa sekuat ini? Ini seharusnya bukan teknik pedang abadi petir. Aku belum pernah mendengarnya, dan belum pernah melihatnya. King Feng tersenyum ringan, dan berkata, kau benar, ini disebut pedang gempa petir, dan ini adalah teknik pedang keempat yang baru saja kuciptakan sendiri. Petik 2. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah para kultivator di dekatnya mendengar kata-kata King Feng, mereka semua menghirup udara dingin, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya, King Feng bisa menciptakan teknik pedangnya sendiri, sungguh luar biasa kuatnya. Teknik pedang ciptaan sendiri, hanya iblis tua yang sangat berbakat, dan kekuatan di atas level Raja Abadi yang bisa menciptakan teknik mereka sendiri. Apa kau tidak menyadarinya? King Feng telah menciptakan pedang abadi guntur keempat. Kau harus tahu bahwa Dewa Guntur telah berlatih selama jutaan tahun, dan dia baru menciptakan 3 pedang pertama dari teknik guntur yang telah menguasai seluruh era universal, dan dia masih belum menciptakan pedang keempat. King Feng ini benar-benar seperti iblis, aku merasa bakatnya jauh lebih tinggi daripada bakat Dewa Petir beberapa juta tahun yang lalu. Para pembudidaya mandiri di dekatnya semua berdiskusi, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sekalipun mereka sudah tahu kekuatan King Feng sebelumnya, kini mereka masih dikejutkan oleh King Feng. Mayat berjalan itu menghirup udara dingin, karena ia berasal dari alam suci universal, dan jelas mengetahui kekuatan King Feng. Sekarang, ketika mayat hidup itu menyaksikan teknik pedang ciptaan sendiri milik King Feng, seluruh tubuhnya sedikit gemetar.
Mayat berjalan itu merasa sedikit beruntung, dan untungnya, dia tidak secara sukarela menyerang King Feng, atau dia tidak akan memiliki keuntungan. Orang mati berjalan itu hanya mempunyai satu cahaya kuno di tangannya, dan dia tidak mempunyai harta dharma kuat lainnya selain cahaya kuno itu. Tak hanya mayat hidup yang terkejut, beberapa kultivator yang dibawanya pun terkejut. Bahkan iblis bangau putih abadi, Raja Mutasi, dan para kekuatan super lainnya juga terkejut. Mereka merasakan gelombang ancaman dari pedang gempa petir keempat milik King Feng sebelumnya dan tahu bahwa kata ini dapat melukai mereka juga. Dewa Iblis Bangau Putih memandang Raja Mutasi di sampingnya, dan berkata, "Bukankah kau bilang Raja Ras Iblis akan menang? Dia sekarang sudah dikalahkan oleh King Feng." Raja Mutasi tersenyum dingin, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Kuakui bahwa King Feng ini memang kuat, dan mampu menciptakan teknik pedang abadi petirnya sendiri. Pemahamannya di atas rata-rata, tapi jangan lupa bahwa ada harta karun misterius lain pada Raja Ras Iblis. Namun, dia belum melepaskannya, dan Raja Ras Iblis pasti akan menang pada akhirnya." Sang Bangau Putih Iblis Abadi tertawa mengejek, namun dia malah diam-diam menyaksikan pertarungan di hadapan mereka. Dia tentu tahu bahwa Raja Ras Iblis memiliki harta karun misterius, tetapi King Feng juga punya harta karun. Dia ingin melihat siapa di antara keduanya yang akan menang pada akhirnya. Iblis Bangau Putih Abadi, Kaisar yang bermutasi, dan mayat hidup semuanya ingin menonton pertarungan tanpa ikut bergabung, karena demi keuntungan mereka, kekuatan-kekuatan di dekatnya membuang-buang energi mereka. Raja Ras Iblis masih linglung, karena dia tidak pernah tahu bahwa 9 pedang iblisnya akan sedikit rusak. Pedang 9 iblis adalah senjata setengah abadi yang diberikan oleh gurunya, Raja Abadi 9 Iblis. Pedang ini pernah menguasai seluruh alam semesta, dan tak terkalahkan. Raja Iblis memandang King Feng di depannya, lalu berkata dengan ekspresi dingin, "Bajingan, beraninya kau merusak 9 pedang iblisku. Aku harus membunuhmu hari ini." "Hantu iblis langit," teriak Raja Iblis dengan keras, dan langsung melepaskan tekniknya yang kuat. Dia melangkah keluar satu langkah, dan langsung menghilang begitu dia memasuki kehampaan. Tikus pemburu harta karun mengenali teknik ini dari belakang, dan berkata dengan lantang, "Hati-hati, Tuan, ini adalah teknik Raja Abadi setengah langkah yang disebut hantu setan langit. Teknik ini sangat cepat, dan tidak dapat dihalangi oleh apapun, kemanapun ia lewat." King Feng mengangguk, dan sebelum dia mengatakan apapun, Raja Ras Iblis muncul dari belakangnya, dan tiba-tiba mengayunkan 9 pedang iblis untuk menusuk ke arah bagian belakang jantungnya. King Feng sama sekali tidak ragu-ragu, dan dia pun tidak menghindar, karena dia langsung membalas dengan tebasan. Pedang abadi gunturnya berbenturan dengan 9 pedang iblis milik lawan, dan terdengar suara "bang" yang keras. Wuss! King Feng menggunakan teknik Immortal Rock in Flight dan dia berubah total menjadi seekor rock yang melambai di atas, lalu langsung menghilang di tempat, karena sekarang dia muncul di arah lain. Pada saat berikutnya, King Feng mengayunkan pedang abadi guntur di tangannya, saat ia menusuk ke arah kehampaan. Meski tak terlihat apapun di permukaan hampa ini, namun King Feng tahu bahwa Raja Ras Iblis bersembunyi di dalamnya. Bang! Detik berikutnya, pedang abadi petir milik King Feng menghantam 9 pedang iblis, dan terdengar suara yang sangat keras. Pedang itu langsung menusuk jejak pedang lain ke 9 pedang iblis sekali lagi, membuat Raja Iblis kesakitan sekali lagi. King Feng tersenyum dingin, dan berkata, "Raja Ras Iblis, kau punya hantu iblis langit, tapi aku punya burung rok abadi yang terbang, yang kecepatannya tidak lebih lambat darimu." Petik 2. Suara mendesing, suara mendesing. Bayangan King Feng dan Raja Ras Iblis melewati puncak gunung primitif tanpa henti. Keduanya memasuki kehampaan sebentar, lalu kembali ke permukaan tanah, lalu ke barat, lalu ke timur, lalu ke utara, dan selatan, seraya terus bertukar tempat tanpa henti. 9 pedang iblis dan pedang abadi guntur juga beradu tanpa henti, hingga menimbulkan suara keras, bang, 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 dan energi dahsyat itu meledakkan 9 langit dan 10 bumi, menyebar kemana-mana, dan menimbulkan retakan demi retakan di angkasa sekitar. Sejumlah energi pedang dan energi bila liar menyerbu ke arah pohon kuno yang kacau di kejauhan, tetapi di saat berikutnya, serbuan sinar cahaya pertahanan yang kacau dilepaskan di atas pohon kuno yang kacau itu. Kilatan cahaya kabur itu mengandung kekuatan awal mula waktu dan penciptaan segalanya, yang secara langsung memantulkan cahaya pedang dan cahaya bilah pedang kembali. Tiba-tiba, alis King Feng sedikit mengernyit, menyadari sesuatu. Raja Iblis terus mundur saat mereka bertarung, tetapi Raja Iblis hanya kebetulan mundur ke arah pohon kuno yang kacau itu. Rasa krisis muncul di hati King Feng, dan ia diam-diam berpikir, "Oh tidak, Raja Ras Iblis ini memanfaatkan pertarungan denganku sebagai kesempatan untuk secara sengaja mendekati pohon kuno yang kacau itu. Ia ingin mendapatkan buah roh kekacauan, dan ia telah membodohi semua orang." Yang lain di sekitar, White Grand Demon Immortal, Mutated Monarch, mayat hidup,
dan para kultivator lainnya semua mengira bahwa Devil Rache Monarch ingin membalas dendam atas kematian pengikutnya, dan itulah sebabnya King Feng bertarung dengannya sampai mati. Tak seorang pun tahu bahwa Raja Ras Iblis adalah seorang perencana yang sangat licik. Di permukaan, ia tampak membalas dendam kepada pengikutnya, saat bertarung mati-matian dengan King Feng, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia mencoba mendekati pohon kuno yang kacau itu selangkah demi selangkah. Bab 2415. Buah Roh Kekacauan. Buah roh kekacauan kini hampir matang dan siap dipetik. Alasan orang-orang belum mencobanya adalah karena mereka menunggu Lily dan Raja Ras Iblis saling melukai, sehingga mereka tidak akan menemui banyak masalah saat memperebutkan buah roh kekacauan. Sayangnya, perhitungan mereka semua salah. Raja Ras Iblis sengaja memprovokasi Lily saat ia menggunakan hantu iblis langitnya untuk mendekati pohon kuno yang kacau itu dalam jarak 100 meter. King Feng Li mengetahui rencana jahat Raja Ras Iblis dan tentu saja akan menghentikannya. Meluncurkan sayap penyebar rock abadi, King Feng Li berubah menjadi kun rock besar yang melesat ke arah buah roh kekacauan dengan kecepatan tinggi. King Feng Li tidak akan membiarkan Raja Ras Iblis mendapatkan buah itu, kalau tidak, kedatangannya ke sini akan sia-sia. Dia sangat cepat, tetapi Raja Ras Iblis terlalu dekat dengan buah roh kekacauan. Raja Ras Iblis berubah dan langsung datang di hadapan buah roh kekacauan. Dia menyalurkan energi iblis dalam tubuhnya dan melepaskan kehadiran penekan bumi sebelum mengulurkan tangannya untuk mengambil buah itu. Ekspresi wajah King Feng Li berubah drastis, dan kilatan dingin memasuki matanya. Dia mengayunkan pedang abadi gunturnya yang menyemburkan aura pedang 9 warna dan menebas ke arah Raja Ras Iblis. Tanpa rasa takut, Raja Ras Iblis mengeluarkan pakaian iblis dan mengenakannya. Pakaian iblis itu berwarna hitam pekat, seukuran pakaian manusia, kecuali gayanya. Bagian atasnya lebar dan bagian bawahnya ramping, dengan banyak pola iblis aneh terukir di atasnya, memancarkan aura iblis yang luar biasa. Disebut pakaian abadi 9 iblis, pakaian iblis ini adalah pakaian pertahanan kerajaan Raja Setengah Abadi yang memiliki kekuatan pertahanan mengagumkan. Mengenakan pakaian tidak bermoral 9 iblis, seluruh tubuh Raja Ras Iblis berada di bawah perlindungan pakaian iblis. Aura pedang 9 warna milik King Feng Li menebas pakaian abadi 9 iblis miliknya, tetapi pakaian itu tetap utuh meski mengeluarkan beberapa suara keras. Ekspresi wajah King Feng Li berubah saat melihat kekuatan dahsyat dari pakaian iblis kerajaan Raja Setengah Abadi yang dikenakan rivalnya. Di sisi lain, White Crane Demon Immortal, Mutated Monarch, dan para mayat hidup juga telah mengetahui rencana jahat Monarch of Devil Rache dan menjadi marah karena telah ditipu. Raja Mutasi berkata dengan marah, "Raja Ras Iblis, kau brengsek. Kau bilang kau akan bermitra denganku dan membiarkanku menekan mayat hidup. Tapi kau berbohong padaku dan ingin mengambil buah roh kekacauan untuk dirimu sendiri." Ledakan! Ledakan! Raja Mutasi menyalurkan energi mutasi di dalam tubuhnya. Berbeda dengan energi vitalitas abadi, energi iblis, dan energi iblis, energi mutasi merupakan energi khusus dari ras yang bermutasi. Raja yang bermutasi melepaskan energi luar biasa yang melesat ke langit dan turun ke bumi, meninggalkan retakan di ruang sekitarnya. Perlu dicatat bahwa bahkan kehadiran kacau yang menyebar di udara tidak dapat menekan Raja Mutasi, yang menunjukkan kekuatan besarnya. Menghalangi langit dan matahari, telapak tangan Raja yang bermutasi menghantam Raja dari ras Iblis. Iblis Bangau Putih Abadi juga mengeluarkan bel. Sebesar telapak tangan dan terbuat dari tulang binatang abadi, lonceng seputih salju itu melepaskan rune mana yang meledakkan ruang angkasa. Beberapa orang di kerumunan mengenali lonceng itu dan ekspresi mereka berubah, berkata, "Lonceng Iblis Abadi." Mengejutkan bahwa Iblis Abadi Bangau Putih bahkan mengeluarkan harta kerajaan setengah abadi ini. Dewa Iblis Bangau Putih menjentikkan jarinya pelan pada lonceng Dewa Iblis, dan seketika lonceng itu mengeluarkan suara renyah dan merdu. Meski melodinya, suara-suara itu mengandung kengerian dan kekuatan besar. Gelombang suara meledakkan semua yang ada di sekitarnya dan melepaskan banyak kembang api yang menerangi seluruh puncak gunung. Sementara itu di arah lain, mayat hidup itu mengeluarkan lampu kuno itu tanpa ragu-ragu. Lampu kuno itu merupakan harta dharma yang misterius dan saat kemunculannya, cahaya lembutnya segera mengusir kabut kacau di sekitarnya. Mayat berjalan itu mencabut sebagian kecil api sebesar ujung jari. Dia mengayunkannya ke depan dan secepat kilat, api melesat ke arah jantung Raja Ras Iblis. Setelah membuat marah semua orang di sekitarnya, Raja Ras Iblis diserang oleh orang-orang di sekitarnya secara bersamaan. Meskipun Raja Ras Iblis mengenakan pakaian iblis alam setengah abadi, ekspresinya berubah drastis saat melihat banyaknya serangan yang dilancarkan kepadanya. Namun, memikirkan buah roh kekacauan di depannya, dia tidak ingin menyerah, sebaliknya, dia memutuskan untuk mengambil buah itu dengan risiko terluka.
Itu karena buah roh kekacauan tidak hanya dapat memperpanjang umur dan meningkatkan kekuatan kultivasi tetapi juga membersihkan meridian dan menghidupkan kembali orang yang sekarat hanya dengan seutas jiwa yang tersisa, tidak peduli seberapa parah lukanya. Tanpa mempedulikan luka yang akan diterimanya, Raja Ras Iblis mengulurkan tangan dan meraih buah roh kekacauan di hadapannya. Dah. Bersamaan dengan itu, serangan White Crane Demon Immortal, Mutated Monarch dan Walking Dead mengenai tubuh Monarch of Devil Rache. Mengandung rune aneh yang dapat menembus segalanya, telapak tangan raja yang bermutasi menghancurkan pakaian abadi 9 iblis yang dikenakan Raja Ras Iblis. Mengandung serangan misterius pada mentalitas dan tubuh fisik, lonceng iblis abadi milik iblis bangau putih menembus lubang besar di perut Raja Ras Iblis. Raja Ras Iblis menjerit nyaring sementara energi spiritualnya juga terluka parah. Dengan wajah pucat, ia memuntahkan seteguk darah dan tampak lesu. Api yang ditembakkan dari lampu kuno mayat hidup itu begitu mengerikan hingga membakar pakaian abadi 9 iblis dan menusuk lubang besar di jantung Raja Ras Iblis. Raja Ras Iblis mengeluarkan teriakan melengking yang bergema di seluruh puncak gunung, jelas di telinga semua orang. King Feng Li telah mengamati pergerakan White Crane Demon Immortal, Mutated Monarch dan para mayat hidup, terutama dua yang terakhir yang merupakan musuh-musuhnya. Dari telapak tangan sang Raja Mutasi, King Feng Li merasakan suatu kekuatan yang mengerikan, seakan-akan ada suatu kekuatan khusus yang tersegel di telapak tangannya, seperti halnya dengan King Feng Li yang jarinya tersegel tulang naga dan darah naga. Tentu saja, King Feng Li mendapati lampu kuno di tangan mayat hidup itu adalah hal yang paling mengerikan, karena api yang keluar darinya bahkan lebih panas, lebih aneh, dan lebih mengerikan daripada api emasnya. Terperanjat, King Feng Li mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena telah menciptakan teknik pedang abadi guntur keempat. Kalau tidak, dia tidak akan sebanding dengan para setan dan iblis tersebut. Retak. Mereka mendengar suara retakan besar dari Raja Ras Iblis sementara pakaian abadi 9 iblisnya hancur berkeping-keping akibat serangan orang-orang dan lenyap. Bab 2416. Buah Roh Misteri. Setelah pakaian abadi 9 iblisnya hancur, tubuh fisik Raja Ras Iblis tidak dapat menahan serangan dari iblis bangau putih abadi, raja yang bermutasi, dan mayat hidup. Ia terluka parah. Darah mengucur deras dari lubang besar di perutnya, memperlihatkan tulang-tulangnya, sementara otot dan tulangnya patah di sekujur tubuhnya. Sebagai Raja di Ras Iblis, Raja Ras Iblis telah mencapai tahap puncak alam iblis abadi dan dia menguasai seluruh dunia iblis tanpa ada yang menandinginya kecuali Raja Iblis Abadi. Dia tidak menyangka akan terluka begitu parah di gunung primitif, yang memperlihatkan kekuatan hebat dari White Crane Demon Immortal, Mutated Monarch, dan mayat hidup. Masing-masing dari mereka memiliki harta dharma yang kuat, yang merupakan setengah harta dharma kerajaan Raja Abadi. Jika seorang kultivator biasa mengalami luka serius seperti yang dialami Raja Ras Iblis, ia pasti sudah mati. Namun, sebagai Raja Ras Iblis, ia memiliki kekuatan kultivasi yang kuat, selain itu, tangan kanannya sedang menyentuh buah roh Chaos. Energi kekacauan dalam jumlah besar dilepaskan dari buah roh kekacauan. Buah roh kekacauan mengandung energi awal, yang merupakan energi asli yang muncul setelah penciptaan dunia dan memiliki kekuatan penyembuhan yang hebat. Energi ini memasuki tubuh Raja Ras Iblis dan langsung menyembuhkan semua lukanya. Raja Ras Iblis tertawa dan berkata dengan nada sombong, buah roh kekacauan ada di tanganku dan itu milikku. Tak seorang pun dari kalian boleh mengambilnya dariku. Ekspresi dari White Crane Demon Immortal, Mutated Monarch dan para mayat hidup berubah drastis, dan mereka tidak menyangka Monarch of Devil Rache akan begitu hina hingga ia akan mengambil buah itu meskipun ia terluka. Berdiri tidak jauh darinya, King Feng Li juga merasa cemas. Dia datang ke sini untuk buah roh kekacauan dan tidak akan pernah membiarkan Raja Ras Iblis memilikinya. Meluncurkan sayap penyebar roh abadi, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung muncul di hadapan Raja Ras Iblis, mengulurkan tangan kanannya, dia hendak mengambil buah roh caotik dengan paksa. Namun sesaat kemudian, suara jiwa naga api bergema di benaknya, si kecil, jangan ambil buah roh kekacauan. Mundurlah segera. King Feng Li mengerutkan kening karena terkejut dan bertanya, naga api senior, mengapa kau menghentikanku mengambil buah roh kekacauan? Dengan wajah muram, jiwa naga api berkata, si kecil, ketika buah roh kekacauan matang, ia perlu menyerap energi dalam jumlah besar. Ia akan menyedot energi dari siapapun yang menyentuhnya. Kau tidak boleh menyentuhnya sekarang dan harus segera mundur. Sambil mengangguk, King Feng Li memutuskan untuk mendengarkan jiwa naga api. Lagi pula, naga api adalah naga dewa di era kekacauan alam semesta. Sebagai salah satu dari 5 naga dewa pertama setelah kekacauan, ia mengendalikan api paling orisinal di dunia. Meskipun tubuh fisik naga api telah tiada, jiwanya masih mengingat semua hal di kehidupan sebelumnya. Adapun Raja Ras Iblis, Iblis Bangau Putih Abadi, Raja yang bermutasi, dan mayat hidup,
mereka semua lahir di era kehancuran alam semesta dan dengan demikian tidak mengetahui rahasia di era kekacauan. Sambil menendang tanah dengan jari-jari kakinya pelan, King Feng Li mundur cepat, menjaga jarak yang cukup jauh dari buah roh kekacauan dan Raja Ras Iblis. Iblis Bangau Putih Abadi, Raja yang bermutasi, dan mayat hidup bergegas menuju buah roh kekacauan, tanpa mengetahui rahasia kuno tersebut. Sambil melirik Dewa Iblis Bangau Putih, Lili King Feng mengirimkan pesan kepadanya dalam hati, Dewa Iblis Bangau Putih, jangan ambil buah roh kekacauan. Buah itu belum matang dan membutuhkan energi yang sangat besar saat matang, siapapun yang menyentuhnya sekarang pasti akan mati. Jika kau percaya padaku, mundurlah dulu dan tunggu sebentar. King Feng Li memiliki kesan yang baik terhadap Dewa Iblis Bangau Putih yang telah berbicara mewakilinya saat dia dalam bahaya. Selain itu, dia mempunyai banyak musuh di sekelilingnya, termasuk raja yang bermutasi, mayat hidup, dan raja dari ras iblis, dan dia ingin agar raja tersebut menjadi temannya, bukan musuhnya. Dia merasakan kehadiran familiar dari White Crane Demon Immortal yang mengingatkannya pada Ling Riao. Kembali ke bumi, King Feng Li memiliki sejarah dengan Ling Riao, tetapi dia tidak pernah melihatnya lagi setelah dia meninggalkan bumi. Wajah Dewa Iblis Bangau Putih yang menawan dan dingin tampak terkejut dan dia melirik ke arah King Feng Li dengan bingung, tidak mengerti mengapa dia mundur dan mencoba membujuknya untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat King Feng Li, tetapi darinya, dia merasakan kehadiran yang familiar seolah-olah mereka telah lama bertemu. Sang Iblis Bangau Putih Abadi akhirnya mengangguk dan menjauh dari buah roh kekacauan. Meskipun buah roh kekacauan melepaskan daya tarik yang besar sementara rune dunia iblis, dunia setan, dan dunia manusia berkedip terus-menerus, nalurinya mengatakan untuk mempercayai penilaian King Feng Li. Sang raja yang bermutasi dan para mayat hidup bergerak sangat cepat dan dalam sekejap mata, mereka telah sampai di sisi raja dari ras iblis dan mengulurkan tangan mereka secara bersamaan untuk mengambil buah roh kekacauan. Ekspresi Raja Ras Iblis berubah dan saat dia mencoba memasukkan buah roh kekacauan ke dalam cincin interspatialnya, dia mendapati dia tidak bisa memetiknya dari pohon buah kekacauan. Selain itu, tangan kanannya tidak bisa meninggalkan buah roh kekacauan seolah-olah direkatkan padanya. Ekspresinya berubah sedikit saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, bertanya-tanya rahasia besar apa yang tersembunyi di dalam buah roh kekacauan. Tepuk, tepuk. Pada saat berikutnya, mayat hidup dan raja bermutasi juga telah mengambil buah roh kekacauan, tangan ketiga tuan itu semuanya berjuang untuk mendapatkan buah roh kekacauan. Raja Ras Iblis sedikit mengernyit dan berkata, Raja Mutasi, ada yang tidak beres. Lepaskan buahnya. Sepertinya aku tidak bisa melepaskan buah roh kekacauan. Raja Mutasi mengerucutkan bibirnya dan berkata, kau tidak bisa menipuku lagi. Apa kau masih ingin menyimpan buah roh kekacauan untuk dirimu sendiri? Akan tetapi, bulu kuduk para mayat hidup itu berdiri tegak, merasakan adanya bahaya. Seketika itu juga, ia mencoba melepaskan buah roh kekacauan dan mundur, tetapi ia mendapati telapak tangannya melekat pada buah itu dan tidak bisa bergerak. Melihat ekspresi aneh pada wajah Raja Ras Iblis dan para mayat hidup, raja yang bermutasi pun mencoba menarik tangannya dari buah roh kekacauan. Namun di saat berikutnya, sang raja yang bermutasi itu terkejut saat melihat telapak tangannya telah melekat erat pada buah roh kekacauan dan sekuat apapun ia mencoba, ia tidak dapat melepaskannya. Raja Mutasi berkata dengan keras, Raja Ras Iblis, ada apa? Kenapa buah roh kekacauan bisa menempel di tangan kita? Bukankah itu harta karun dari era kekacauan? Bab 2417. Penghargaan dari Iblis Bangau Putih Abadi. Raja Ras Iblis hampir menangis dan berkata dengan heran, apakah kau menyadari bahwa energi iblis di tubuhku sedang tersedot ke dalam buah roh kekacauan? Mendengar perkataan raja dari ras iblis, raja yang bermutasi dan para mayat hidup segera memeriksa kekuatan mereka masing-masing dan menemukan kekuatan mereka juga terus-menerus tersedot ke dalam buah roh kekacauan. Buah roh kekacauan sama sekali bukan harta karun utama, sebaliknya, bagaikan binatang buas pemakan manusia, buah ini melahap kekuatan mereka terus-menerus. Raja Mutasi berkata, buah roh kekacauan akan segera matang, dan ia membutuhkan energi yang sangat besar. Karena gunung primitif telah kehilangan banyak energi, ia telah mengambil kita sebagai nutrisinya. Kita harus meninggalkan buah ini dan mencegahnya menyedot lebih banyak energi dari kita, kalau tidak kita pasti akan mati. Mayat berjalan itu mengangguk dan mengingat legenda kuno itu. Menurut legenda, buah roh kekacauan merupakan harta karun utama yang lahir dalam kekacauan dan salah satu ramuan roh paling awal setelah kelahiran alam semesta, yang memiliki energi dunia. Orang-orang dapat memurnikan ramuan roh dan menyerap energi di dalamnya, sementara ramuan roh juga dapat menyerap energi manusia. Dalam pertumbuhannya, tanaman herbal roh tidak hanya membutuhkan aturan dao surgawi, energi dao agung, saripati alam, tetapi juga nutrisi dari manusia yang mengolahnya sendiri. Misalnya,
energi dari darah, daging, dan meridian manusia yang berkultivasi sendiri dapat menyediakan energi berkelanjutan kepada buah roh kekacauan. Jelas saja, saat mencapai tahap kematangannya, buah roh kekacauan telah memakan orang-orang ini sebagai makanannya. Dengan wajah pucat, Raja Mutasi dan Raja Ras Iblis teringat bahwa King Feng Li sudah mendekati buah roh kekacauan, tetapi dia kemudian mundur. Jelas saja, King Feng Li telah menemukan rahasianya tetapi tidak memberitahu mereka, sehingga membuat mereka berada dalam masalah besar. Raja yang bermutasi, Raja dari Ras Iblis, dan para mayat hidup melepaskan seluruh kekuatan mereka, melambaikan tangan, dan memukul buah roh kekacauan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melepaskan buah roh kekacauan kecil ini. Meskipun buah roh kekacauan hanya sebesar kepalan tangan, ia melepaskan rune dunia iblis, dunia setan, dan dunia manusia. 3 dunia terukir pada 3 rune ajaib itu seolah-olah menunjukkan segala sesuatu di alam semesta. Meski sudah mati, mayat hidup itu berasal dari alam suci alam semesta yang mewakili manusia, sedangkan Raja Mutasi mewakili manusia yang bermutasi. Dengan Raja Ras Iblis yang mewakili dunia iblis, energi dalam tubuh mereka menyediakan nutrisi terbaik untuk buah roh kekacauan. Tak jauh dari mereka, para manusia pengembang diri lainnya tercengang. Mereka mencoba untuk menyerbu, tetapi karena kecepatan mereka yang lambat, mereka disalip oleh Raja Iblis dan Raja Mutasi. Kalau dipikir-pikir, itu adalah berkah tersembunyi bagi mereka. Mengejutkan bahwa buah roh kekacauan menyedot energi dari mayat hidup, Raja Mutasi, dan Raja Ras Iblis. Hebat! Setelah Raja Iblis, mayat hidup, dan Raja Mutasi mati, kita bisa mendapatkan buah roh kekacauan. Apa kau bodoh? Apa kau tidak melihat bahwa Lili dan Dewa Iblis Bangau Putih masih tinggal? Jelas sekali, mereka telah menemukan rahasia buah roh kekacauan. Tidak masalah. Kita semua adalah 10.000 kultivator, sementara Lili Feng dan Iblis Bangau Putih Abadi hanya 2 orang. Apa menurutmu kita akan takut pada mereka? 10.000 kultivator di dekatnya berbicara dengan suara pelan sambil melirik ke arah King Feng Li dengan kehati-hatian dan kesuraman di mata mereka. White Crane Demon Immortal tentu saja mendengar pembicaraan mereka dan takut terhadap apa yang mungkin terjadi padanya jika bukan karena peringatan dari King Feng Li. Kalau saja dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh King Feng Li, dia pasti sudah menyentuh buah roh kekacauan dan melekat pada buah itu seperti Raja Ras Iblis, Raja Mutasi dan mayat hidup, yang memberikan energi terus-menerus pada buah roh kekacauan. Melirik ke arah King Feng Li, Dewa Iblis Bangau Putih menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya saat dia berkata, "Terima kasih, King Feng Li." Lili melambaikan tangannya dan berkata, "Sama-sama. Tapi kita tetap harus berhati-hati karena menurutku gunung primitif itu luar biasa." Coba pikirkan, gunung primitif telah ada sejak era kekacauan alam semesta dan Raja Abadi primitif pernah dibudidayakan di sini. Meskipun Raja Abadi primitif telah tiada, aku bertanya-tanya mengapa tidak ada binatang buas dan binatang roh penjaga di sini. Kau tahu, dimanapun harta karun dan ramuan roh tumbuh, ada binatang buas atau binatang roh penjaga yang menjaganya. Iblis Bangau Putih Abadi mengangguk dan berkata, "Aku juga merasa aneh. Sejak kita sampai di puncak gunung, kita duduk bersila di sana dan mengamati buah roh kekacauan, tetapi tidak menemukan binatang buas apapun." Dengan wajah muram, Li King Feng berkata, "Kau tidak melihat mereka bukan berarti mereka tidak ada. Kita berada di ruang nyata, dan jika binatang buas itu bersembunyi di kehampaan, tentu saja kita tidak bisa melihatnya." Merasa khawatir, Dewa Iblis Bangau Putih mengira Li King Feng benar. Lagi pula, di era kehancuran alam semesta, ada seekor binatang buas bernama ular terbang yang dapat menjelajah kehampaan, sehingga disebut juga binatang dewa kehampaan. Sebagai nenek moyang hewan, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun sangat peka terhadap kehadiran binatang dewata dan binatang iblis, mereka merasakan adanya kekuatan tersembunyi di puncak gunung yang selalu mengawasi mereka. Ah! Dari buah roh kekacauan keluarlah jeritan melengking, jeritan itu datangnya dari raja yang bermutasi, raja dari ras iblis dan mayat hidup. Meskipun mereka telah mencapai tahap puncak alam abadi dan dilengkapi dengan harta dharma yang kuat, mereka tidak berguna melawan buah roh kekacauan, harta karun utama era kekacauan alam semesta. Sekarang, sebagian besar kekuatan mereka telah diserap oleh buah roh kekacauan. Mereka menua dengan sangat cepat, rambut memutih dan rontok, kulit keriput, wajah tinggal kulit dan tulang. Dengan tatapan ngeri, Raja Ras Iblis merasa putus asa, dia mengayunkan 9 pedang iblisnya ke arah buah roh kekacauan, mencoba menghancurkannya. Baginya, buah roh kekacauan menyedot energinya seperti iblis dan dia akan menjadi mayat kering jika dia tidak menghancurkannya. Ledakan! Ledakan! Kemanapun pedang 9 iblis bergerak, langit dan bumi hancur berkeping-keping, sementara retakan besar muncul di angkasa sebelum menyebar. Pedang itu menghancurkan segalanya hingga tak bersisa sebelum akhirnya menebas buah roh kekacauan.
Buah roh kekacauan masih utuh, tetapi pedang 9 iblis terkelupas di bilahnya hingga menimbulkan suara retakan. Bab 2418. Menghisapnya sampai kering. Tercengang, Raja Ras Iblis tercengang. Dia tidak percaya bahwa kulit buah roh kekacauan jauh lebih keras daripada batu meteorit dan bahkan perangkat iblis alam setengah abadinya tidak dapat membukanya. Di sisinya, Raja Mutasi mengedarkan energi mutasi dalam tubuhnya dan membentuk pola setan berwarna darah di telapak tangannya. Mengandung aura yang mengerikan, pola iblis berwarna darah di telapak tangan meledakkan lubang hitam di kehampaan sebelum mengenai buah roh kekacauan, tetapi telapak tangannya juga terpental kembali. Melihat kegagalan mereka, jejak keterkejutan tampak di mata orang yang berjalan mati itu. Meskipun Raja Mutasi dan Raja Ras Iblis merupakan musuhnya, dia tahu kekuatan besar mereka tidak kalah darinya, tetapi bahkan mereka pun tidak dapat lepas dari buah roh kekacauan. Orang mati yang berjalan itu merasakan kekuatan dalam tubuhnya mengalir ke buah roh kekacauan secara terus-menerus. Jika hal ini terus berlanjut, seluruh kekuatannya akan hilang dalam waktu singkat dan dia akhirnya akan mati. Tidak, aku harus meninggalkan buah roh kekacauan dan aku tidak sabar menunggu kematianku di sini, pikir mayat hidup itu sementara tatapan ganas muncul di matanya. Dengan tangan yang lain, dia mengeluarkan lampu kuno dan membacakan satu paragraf sutra. Kutukan kuno berasal dari era kekacauan alam semesta dan mengandung kehadiran yang kacau. Secara bertahap, hukum Dao besar terbentuk sementara rune muncul seperti burung phoenix yang menari dan kunrok yang terbang. Dari kejauhan, King Fengli melihat dengan jelas bahwa karakter-karakter ini berasal dari era kekacauan yang jauh karena dia telah tinggal di batu giling hitam putih untuk waktu yang lama dan pernah melihat mereka sebelumnya. King Fengli terkejut saat melihat karakter-karakter yang kacau itu. Ia menduga lampu kuno di tangan mayat hidup itu luar biasa, dan kini kecurigaannya terbukti. Itu adalah harta karun kekacauan pamungkas yang bahkan bisa membakar pakaian abadi 9 iblis dengan mudah. Sutra tersebut melayang dari mulut mayat hidup ke dalam lampu kuno, memberikan lampu itu kilauan misterius. Kilau itu memancarkan kabut hitam dan hukum-hukum yang menyelimuti seluruh puncak gunung, bercampur dengan kekacauan di tempat ini. Api hitam dalam kabut hitam membakar kehampaan dan menyerbu menuju buah roh kekacauan. Buah roh Chaos telah merasakan kabut hitam yang dilepaskan dari lampu kuno, terutama api di dalamnya. Api tersebut mengandung panas yang sangat tinggi dan disebut sebagai salah satu dari 10 api dewa teratas. Saat muncul, api membakar segalanya termasuk waktu dan ruang, tidak ada yang dapat menghentikannya. Api hitam langsung mencapai buah roh kekacauan dan membakar kabut serta saripati roh di atas buah itu dengan suara retakan yang besar. Pada saat kritis ini, di atas buah roh kekacauan, 3 dinding pembatas termasuk dinding pembatas dunia manusia, dinding pembatas dunia iblis, dan dinding pembatas dunia setan memancarkan energi dinding pembatas yang sangat besar. Ini adalah energi dari dunia caotik dan saat berputar di atas buah, semuanya terlahir kembali setelah kehancuran dalam siklus tanpa akhir, menghalangi serangan dari lampu kuno. Saat melihat itu, mayat hidup itu benar-benar tak ada harapan. Dia tidak menyangka bahwa lampu kuno yang terbuat dari mayat Raja Abadi era kekacauan dan menyerap salah satu dari 10 api dewa di era kekacauan alam semesta, tidak sebanding dengan buah roh kekacauan. Sebagai salah satu buah roh paling ajaib di dunia, buah roh kekacauan berada dalam kategori yang sama dengan buah persik abadi dan buah roh panjang umur, yang menjelaskan kekuatannya yang besar. Sementara itu, Raja yang bermutasi dan Raja dari ras iblis putus asa, mereka telah melancarkan teknik terlarang tetapi tidak mendapat efek apapun pada buah roh kekacauan. Energi mengalir dari mereka bertiga ke buah olahraga caotik secara terus-menerus. Di kejauhan, Dewa Iblis Bangau Putih, King Fengli dan kultivator lainnya merasa ngeri melihat pemandangan itu. Termasuk King Fengli, mereka semua takut pada buah roh kekacauan. King Fengli punya firasat bahwa jika dia terpaku pada buah roh kekacauan, dia pun tidak akan bisa melepaskannya, bahkan dengan pedang abadi guntur dan kekuatan darah naganya. Mayat hidup, Raja Ras Iblis, dan Raja bermutasi masih berteriak-teriak dengan menyedihkan. Kekuatan, esensi darah, dan teknik kultivasi mereka semua tersedot kering. Mereka menua dengan cepat dan menjadi laki-laki tua berambut putih, berkulit keriput, dan bungkuk, seakan-akan mereka akan mati setiap saat karena usia tua. Akhirnya, buah roh kekacauan memantulkan mereka setelah menyerap semua kekuatan mereka. Tanpa jejak kekuatan di tubuh mereka, Raja Ras Iblis, Raja bermutasi, dan mayat hidup tampak seperti 3 lelaki tua yang menyedihkan. Dengan teknik kultivasi, kekuatan super, vitalitas, energi abadi, dan energi iblis yang dihisap kering oleh buah roh kekacauan, mereka hanya tertinggal kulit dan tulang dan akan mati kapan saja. Saat ini, bahkan orang biasa pun dapat membunuh mereka dengan mudah. Bukan hanya energinya saja,
namun harta dharma mereka seperti pedang 9 iblis, pakaian abadi 9 iblis, lampu kuno dan rune yang bermutasi juga semuanya diserap oleh buah roh kekacauan. Meskipun buah roh kekacauan merupakan harta karun tertinggi, ia juga merupakan monster yang melahap energi dan harta dharma. Raja ras iblis meraung dengan penyesalan yang mendalam, hahaha. Aku pantas mendapatkannya. Aku meninggalkan tahtaku sebagai Raja Dunia Iblis dan mengalami kesulitan besar untuk mencari harta karun tertinggi di gurun alam semesta. Sekarang aku bahkan akan mati di sini. Betapa menyesalnya aku. Di sisinya, Raja yang bermutasi tertawa terbahak-bahak dengan penuh penyesalan dan keengganan. Sebagai Raja ras manusia mutasi, ia mengendalikan hidup dan mati banyak manusia mutasi. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia disebut sebagai orang yang diberkati dari generasi-generasi dengan potensi terbesar untuk mencapai kerajaan Raja Abadi Mutasi. Kali ini, dia memasuki Universe Limo untuk mendapatkan harta karun pamungkas guna memajukan kultivasinya, namun, dia kehilangan segalanya dalam kecepatan ini dan bahkan akan mati di sini. Si mayat hidup itu juga melampiaskan amarahnya sebelum meninggal. Setelah melalui kesulitan yang besar, dia bereinkarnasi dengan jiwa baru dan bahkan memperoleh lampu kuno dari era kekacauan dengan mengorbankan separuh nyawanya, tetapi dia akan mati di sini dalam upayanya untuk mendapatkan buah roh kekacauan. Mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya, King Fengli menatap buah roh kekacauan, merasakan buah itu masih memancarkan hukum kekacauan dao besar dan rune ketertiban. Bab 2419. Pusaran Pelangi. Tanpa berkedip, King Fengli menatap buah roh kekacauan dan pandangan muram muncul di matanya. Bulu-bulu halusnya berdiri tegak karena secara naluri ia merasakan adanya bahaya. Dulu, bulu kuduk King Fengli akan berdiri setiap kali dia dalam bahaya dan sekarang instingnya mengatakan bahwa buah roh kekacauan masih mengandung bahaya. Meskipun telah menyedot habis energi dari Monarch of Devil Rache, Mutated Monarch, dan para mayat hidup dan mengubah mereka menjadi manusia tak berguna, King Fengli mendapati bahwa Chaos Spirit Fruit masih belum penuh, ia masih membutuhkan makanan dan energi. Sambil menendang tanah dengan jari-jari kakinya, King Fengli mundur cepat ke tepi puncak gunung, menjaga jarak yang cukup jauh dari buah roh kekacauan. Sementara itu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun juga mundur cepat bersama King Fengli. Meskipun buah roh kekacauan memabukkan orang-orang dengan daya tariknya yang besar, anak anjing hitam dan yang lainnya mempercayai King Fengli. Mereka tahu bahwa King Fengli akan mengambilnya jika dia tidak menemukan bahaya di dalamnya. Dengan kekuatan kultivasi mereka yang rendah, 10.000 kultivator mandiri di dekatnya tidak merasakan bahaya dalam buah roh kekacauan. Ketika mereka melihat Raja ras iblis, Raja yang bermutasi, dan para mayat hidup berubah menjadi manusia biasa, mereka menjadi gembira dan berpikir sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung demi buah roh kekacauan. Seketika, 10.000 kultivator mengeluarkan harta dharma mereka, melancarkan segala jenis teknik dan mengalirkan vitalitas abadi dalam tubuh mereka sembari semakin dekat dengan buah roh kekacauan, mencoba untuk menguasainya. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, banyak sinar cahaya keluar dari buah roh kekacauan. Hitam, putih, ungu, biru dan hijau, lebih dari 10 warna sinar cahaya bercampur satu sama lain dan membentuk aura, menyelimuti para kultivator terdepan yang berlari ke arahnya. Kemudian buah roh kekacauan mulai menyedot energi mereka dengan kecepatan tinggi. Ah! Orang-orang yang membudidayakan diri sendiri itu menjerit kesakitan. Mereka merasakan vitalitas abadi mereka, energi suci, energi harta dharma, dan esensi darah, daging, otot, meridian, tulang, dan rambut mereka dengan cepat diserap oleh aura yang dilepaskan dari buah roh kekacauan. Mereka mencoba melawannya dengan serangan tinju, kaki, pedang, dan parang, namun semuanya sia-sia. Bahkan perangkat Sein, pedang panjang, dan pedang diubah menjadi energi dan dihisap oleh aura. Seperti monster pemakan yang tak terkalahkan, buah roh kekacauan terus-menerus menelan saripati kehidupan para pembudidaya di sekitarnya. Tak lama kemudian, lebih dari 8.000 dari 10.000 orang yang membudidayakan diri sendiri meninggal. Itu adalah korban yang sangat besar. Lagi pula, hanya 2.000 orang yang tewas dalam perjalanan mereka menuju gurun alam semesta dan tidak seorang pun membayangkan akan ada lebih banyak lagi yang tewas hanya karena mendekati buah roh kekacauan. Para kultivator yang tersisa mundur dengan cepat sementara beberapa dari mereka berguling turun dari puncak gunung karena takut, tidak berani mendekati buah roh kekacauan lagi. Bagi mereka, buah roh kekacauan adalah monster dan sama sekali tidak seperti harta karun. Terkejut, tikus pencari harta karun berkata, "Tuan, kami beruntung telah mengikuti Anda dan mundur. Kalau tidak, kami pasti sudah ditelan aura dan kehilangan energi. Kurasa ada yang salah dengan buah roh kekacauan dan pasti ada sesuatu yang menutupi permukaan buah itu." Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengangguk karena mereka cukup berpengetahuan sebagai nenek moyang hewan.
Di era kekacauan alam semesta, buah roh kekacauan hanyalah harta karun utama. Meskipun perlu menyerap sejumlah energi pada tahap akhir kematangan, ia tidak membutuhkan terlalu banyak. Jelas, ada sesuatu yang disembunyikan di dekat buah roh kekacauan dan menelan energi orang-orang di dekatnya. Dengan sedikit mengernyit, Li Qingfeng berkata, kalau tebakanku benar, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di kehampaan dekat buah roh kekacauan. Mungkin itu binatang dewa kekosongan yang bisa dengan mudah bersembunyi di kehampaan misterius itu. Aku bisa menyerap energi orang dan mengubahnya menjadi energinya sendiri begitu orang-orang mendekatinya. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun semuanya tampak terkejut. Namun, setelah beberapa pertimbangan yang cermat, mereka pikir King Feng Li benar. Bagaimanapun, buah roh Chaos harus menyentuh tangan Raja Iblis, Raja Mutasi, dan mayat hidup untuk menyedot energi mereka. Namun, para pembudidaya diri bahkan belum menyentuh buah roh Chaos dan energi mereka telah terserap. Jelas, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dekat buah roh caotik. Tiba-tiba, di udara di atas buah roh kekacauan muncul sebuah pusaran. Berbeda dengan pusaran hitam, pusaran ini memiliki lebih dari 10 warna sinar cahaya di dalamnya, tetapi daya hisap yang dilepaskannya sangat kuat. Ia tidak mengikuti para kultivator yang melarikan diri itu, tetapi mengalihkan pandangannya ke White Crane Demon Immortal. Pusaran pelangi melepaskan daya hisap yang kuat ke arah White Crane Demon Immortal. Ekspresi White Crane Demon Immortal berubah drastis sejak dia mengetahui kekuatan besar Rainbow Vortex ini. Dia mengayunkan lonceng iblis abadinya, mencoba menghalangi kekuatan hisapan itu. Akan tetapi, saat serangan dari Demon Immortal Bell mencapai Rainbow Vortex, serangan itu dengan mudah dipatahkan oleh Rainbow Vortex. Khawatir, iblis Bango Putih tak bermoral melancarkan jurus-jurus lain yang masing-masing mengandung kekuatan dahsyat hingga mampu memecah kabut kacau. Akan tetapi, serangan-serangan ini tenggelam sia-sia ke dalam pusaran pelangi bagaikan batu yang jatuh ke lautan. Sementara itu, sebuah lubang hitam pusaran muncul di atas pusaran pelangi, menarik White Crane Demon Immortal ke arahnya, mencoba melahap dan memurnikannya. Lagi pula, sebagai master panggung puncak dari alam abadi iblis, Bango Putih Iblis Abadi mengandung energi kekerasan dalam tubuhnya dan pusaran pelangi akan menjadi lebih menyilaukan setelah menelannya. Tikus pencari harta karun berkata, "Tuan, ini tidak baik. Pusaran pelangi pasti berasal dari ular terbang." Di era kekacauan alam semesta, ia telah muncul beberapa kali dan metode serangannya adalah pusaran pelangi yang merupakan kekuatan ruang dan dapat dengan mudah menelan dan memurnikan para kultivator sebelum menyerap energi mereka. Ekspresi wajah King Feng Li berubah, dan dia berkata, "Kamu tinggal di sini sementara aku membantu White Crane Demon Immortal." Dia punya kesan baik terhadap White Crane Demon Immortal dan tentu saja tidak akan tinggal diam dan melihatnya mati. Sambil menendang tanah dengan jari-jari kakinya, King Feng Li melompat ke udara dan terbang menuju pusaran pelangi dengan kecepatan tinggi. Bab 2420. Binatang Ilahi Void. Pada saat sebelum Dewa Iblis Bango Putih tersedot ke dalam pusaran pelangi, King Feng Li mencapai tempat di bawahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kaki kanannya. Sebagai seorang abadi kelas menengah, kekuatan King Feng Li sangatlah dahsyat, dan cengkeramannya mengandung kekuatan sebesar 500 juta pon. Dia menangkap kaki White Crane Demon Immortal dan menariknya. Dengan kepalanya sudah berada di pusaran pelangi, Dewa Iblis Bango Putih diseret keluar oleh King Feng Li dengan kekuatan murni. Wajah cantik sang Bango Putih Iblis Abadi tampak pucat, matanya penuh kengerian sementara butiran keringat mengucur dari dahinya yang seputih salju. Pada saat yang lalu, dia telah mencium adanya kematian. Dia tahu jika dia tersedot ke dalam pusaran pelangi, dia akan mati. Meskipun kekuatannya besar, pusaran pelangi mengandung kekuatan kacau yang merupakan kekuatan yang muncul setelah terpisahnya langit dan bumi. Menurut legenda, hanya binatang dewa yang kacau bernama ular terbang yang dapat melepaskan pusaran pelangi dan ular terbang merupakan eksistensi yang berada dalam kategori yang sama dengan naga sejati, phoenix, kura-kura hitam, kunrok, dan burung vermilion. Ular terbang sangat misterius dan dapat melepaskan teknik luar angkasa. Dikatakan bahwa teknik ruang yang dikuasai ular terbang lebih misterius daripada ruang 3 dimensi dan ruang 4 dimensi, ia menguasai ruang dimensi kelima. Mengulurkan telapak tangannya yang seputih salju, Iblis Bango Putih Abadi menyeka keringat di dahinya dan berkata kepada Li King Feng, "Terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah ditelan oleh pusaran pelangi." Li King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau harus berhati-hati. Kalau aku benar, makhluk yang melepaskan pusaran pelangi itu adalah ular terbang, makhluk dewa dari era kekacauan alam semesta." Mendengar nama ular terbang, Iblis Bango Putih Abadi terkejut. Dia tahu ular terbang adalah salah satu binatang dewa yang paling kuat di dunia dan seharusnya sudah mati di alam semesta. Pada era kekacauan alam semesta, terjadi peperangan antara berbagai ras. Selama peperangan berlangsung,
langit dan bumi hancur berkeping-keping, matahari dan bulan meredup, sementara alam semesta yang kacau hancur dan tenggelam ke dalam era kehancuran alam semesta. Selama peperangan di era kekacauan alam semesta, para dewa seperti naga sejati, kura-kura hitam, phoenix, kunrok, burung vermilion, dan ular terbang, para pahlawan super dari ras iblis, dan para pahlawan super dari ras manusia semuanya lenyap. Ada yang meninggal, ada yang terluka, ada yang jatuh ke neraka, dan ada yang lenyap di kedalaman alam semesta, memasuki lubang hitam. Alam semesta menderita kerugian yang tak terduga. Sejak itu banyak spesies punah termasuk ular terbang. Ia hidup dalam mitos dan legenda yang mengatakan bahwa ia dapat menelan dan memuntahkan cahaya warna-warni untuk membentuk pusaran pelangi. Seperti pusaran lubang hitam alam semesta, pusaran pelangi memiliki daya hisap yang kuat dan dapat menelan serta memurnikan segalanya. Akan tetapi, yang terjadi adalah kebalikan dari pusaran lubang hitam. Dengan ekspresi muram, Iblis Bangau Putih Abadi berkata, di era kekacauan alam semesta, Raja Abadi Primitif pernah berkultivasi di Gunung Primitif. Raja Abadi Primitif menguasai seluruh dunia dan menurut legenda, ia telah menjinakkan seekor binatang dewa ular terbang. Jika aku benar, serangan itu dilancarkan oleh binatang dewa ular terbang yang telah ia jinakkan. King Fengli mengangguk dan wajahnya pun berubah muram. Saat ini, puncak gunung telah ditutupi oleh tubuh lebih dari 5.000 pembudidaya mandiri dan hanya 1 hingga 2.000 yang selamat. Karena takut, banyak di antara mereka yang mengungsi ke kaki gunung dan hanya sedikit orang yang berilmu dan memiliki kekuatan besar serta kesaktian yang masih bertahan di puncak gunung. Mendengar percakapan antara King Fengli dan White Crane Demon Immortal, ekspresi mereka berubah. Meskipun mereka telah menjadi orang-orang yang tidak berguna, raja dari ras iblis, raja yang bermutasi, dan orang-orang mati yang berjalan di kejauhan tampak ngeri ketika mendengar bahwa binatang dewa legendaris ular terbang sedang mengintai di dekatnya. King Fengli menyalurkan kemampuan clairvoyance di mata kanannya dan menembakkan seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan ke dalam kekosongan di hadapannya. Dia dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di ruang nyata, ruang 3 dimensi, dan ruang 4 dimensi. Akan tetapi, dia tidak menemukan apapun di rongga-rongga di sekelilingnya. Li Qingfeng semakin heran karena dia tidak bisa menemukan apapun. Dia jelas merasakan keberadaan yang kuat di sekelilingnya, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Dia merasa seperti seekor semut di tanah yang tidak dapat melihat elang terbang di langit. Kemunculan pusaran pelangi yang tiba-tiba membuat King Fengli lengah. Seketika, dia meluncurkan Immortal Rock Spreading Wings dan menghindar ke kiri sebagai sinar cahaya yang bergerak. Namun, sebuah cakar yang tampak seperti cakar naga dewa muncul di pusaran pelangi. Memancarkan rune kacau yang misterius, cakar raksasa itu langsung mencengkeram lengan Li dan menyeretnya ke dalam. Melihat itu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun pun langsung mengubah ekspresi mereka dan bergegas menolongnya. Li Qingfeng berteriak, tetap di tempatmu. Lindungi buah roh kekacauan dan jangan biarkan orang lain mengambilnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya ditelan oleh pusaran pelangi dan lenyap. Bersama dengannya, White Crane Demon Immortal juga ikut tertelan. Dia berdiri sangat dekat dengan King Fengli dan mereka berdua menghilang bersama dalam pusaran pelangi. Berdiri bahu-membahu, mereka tampak muram dan ngeri. Meskipun mereka dilengkapi dengan kekuatan super dan kekuatan kultivasi yang hebat, mereka dengan mudah ditelan oleh pusaran pelangi dan menghadapi bahaya yang mematikan. King Fengli dan Iblis Bangau Putih Abadi saling bertukar pandang sebelum mengamati sekeliling dengan saksama, mencoba mencari tahu di mana mereka berada. Mereka melihat lampu warna-warni termasuk merah, jingga, kuning, hijau, muda, biru, ungu, hitam, putih dan emas, Setiap berkas cahaya berkilauan dengan kilau ajaib, sementara kehadiran yang kacau merasuki kemana-mana. Tak lama kemudian, pusaran pelangi membawa mereka ke ruang misterius. Ini adalah ruang penuh warna yang dipenuhi dengan hukum Dao Agung dan perintah Dao Surgawi. Itu adalah hutan belantara tanpa manusia. Yang mengalir di sungai besar itu adalah darah merah yang nampaknya tidak akan pernah kering. Dari darah dan tulang, King Fengli merasakan energi luar biasa yang sama dengan energi para master alam Raja Abadi. Setelah bertemu dengan Dewa Panjang Umur, King Fengli mengetahui tentang kehadiran yang dilepaskan oleh para penguasa alam Raja Abadi. Itu berarti para penguasa alam Raja Abadi telah meninggal di angkasa penuh warna dan darah mereka membentuk sungai yang mengalir. Di kedua sisi sungai besar itu terdapat tumpukan tulang-tulang putih. Setiap tulang memancarkan naskah-naskah jimat Dao Agung Ketertiban, yang sebagian besar merupakan naskah-naskah era kekacauan alam semesta. Pemilik tulang-tulang tersebut telah meninggal 100 juta tahun yang lalu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.